mengutuk segala bentuk tindakan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga. dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Para akademisi dari berbagai universitas ramai-ramai menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi. Kondisi demokrasi yang dinilai semakin retak dan terkoyak membuat sivitas akademika dari sejumlah kampus kompak bergerak. Mereka menuntut segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi selama ini agar dihapuskan. Lantas sebenarnya seberapa kritiskah kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom pengamat politik Ari Junaidi. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mas David. Ya Pak Ari, apa sekritis itu situasi atau demokrasi kita di Indonesia saat ini? Ya, saya melihat gitu ya, ketika para akademisi, para guru besar, alumni, dan sivitas akademika dari berbagai kampus, saya mencatat hingga malam ini sudah lebih dari 20 kampus ternama di Indonesia yang menyatakan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu, di mana kita lihat sendiri gitu ya, Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik dalam penegakan demokrasi, di mana etika dianggap sebagai angin lalu. Sehingga jangan salahkan ketika suara-suara akademisi ini mulai mengalir dari berbagai kampus di tanah air. Ini seperti air bah yang mengalir tiada henti gitu ya. Dan saya melihat dan memprediksikan ke depan itu akan semakin banyak kampus-kampus yang bergerak. Nah, oleh karena ini merupakan lampu merah bagi semua elit-elit politik untuk kembali pada jati diri bangsa kita ini yang begitu mengagung-agungkan etika. Oleh karena itu, ini merupakan teguran yang paling keras gitu ya dari para akademisi yang selama ini mengajarkan keilmuan etika pada mahasiswanya. Sehingga sangat miris gitu ya ketika kampus asalnya Presiden Jokowi yang bernama Universitas Gadjah Mada justru yang mempelopori keprihatinan terhadap praktek-praktek yang menyimpang yang dilakukan secara kasat mata dan kasar gitu ya. Dan menurut saya ini jauh lebih eskalasinya lebih besar daripada era Soeharto dulu. Baik, mungkin boleh Anda ya garis bawahi mungkin seperti apa praktek-praktek yang mungkin lebih parah ini dari era Pak Harto? Yang pertama, kalau Pak Harto melakukan konsolidasi politik di parlemen ya, sehingga suara dari partai politik yang ada ketika itu secara kompak menyatakan presiden seumur hidup, presiden yang tidak ada batas, pengangkatannya selalu terus-menerus gitu ya, dan setuju secara aklamasi adalah Presiden Soeharto gitu ya. Tetapi Pak Harto tidak melakukan pengkanalan isu gitu ya, pengkanalan kasus gitu ya, sejak awal gitu ya, berbeda dengan sekarang ini. Pengkanalan persoalan itu sudah jauh-jauh dilakukan, yaitu dengan mengkebiri gitu ya, dalam tanda kutip memperkosa konstitusi dengan meloloskan putranya sebagai cawapres melalui peran ketua MK di Mahkamah Konstitusi. Sehingga jalan lempang ini terus membuat putranya mendapat karpet merah dalam pentas politik nasional. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana etika seorang presiden yang berasal dari partai yang mengusungnya tiba-tiba berbalik arah. Yang uniknya mungkin ini hanya dalam sejarah politik di Indonesia gitu ya. Bagaimana seorang presiden yang 2 kali berhadapan dengan rival terberatnya, kali ini di ketiga bisa bersatu padu gitu ya. Melenggang dalam pentas politik nasional untuk meneruskan kiprahnya. Nah, oleh karena itu suara-suara yang disampaikan oleh akademisi ini menjadi warning bagi pemerintahan sekarang ini. Dan kalau kita lihat juga di dalam era Soeharto atau era Orde Baru, ketika itu belum ada begitu masifnya ya penegakan kebebasan media, kebebasan demokrasi.
Tetapi alih-alih sekarang ini justru dilakukan dengan telanjang gitu ya, dengan transparan, bagaimana rezim ini begitu terstruktur, masif dan sistematis melakukan upaya-upaya yang luar biasa. Bagaimana pemanfaatan bansos gitu ya. Bansosnya beraroma untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai kewajiban pemerintah sebagai negara gitu ya untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin. Kali ini bansosnya sudah seleranya sesuai dengan selera politik. Belum lagi kalau kita melihat lahirnya partai baru gitu ya. Sebelumnya partai yang muncul seperti pilpres di pemilu sebelumnya, tetapi kali ini mendapat keistimewaan karena ketua umumnya adalah putra bungsu presiden. Itu demikian cepat melesat dalam percaturan di partai-partai di pemilu sekarang ini. Nah, oleh karena itu lebih dari cukup sebetulnya apa yang disampaikan oleh para guru besar ini menjadi peringatan bahwa penyimpangan itu begitu kasat mata. Saya tidak yakin para guru besar dari berbagai kampus ini tiba-tiba bersuara gitu ya. Tentu pasti ada akibatnya, tentu ada sebabnya. Tidak ada api yang tiba-tiba muncul, tidak ada asap yang tiba-tiba muncul kalau tidak ada api. Oleh karena itu, ini bukan upaya dari sebuah konsolidasi besar ya, bukan. Ini merupakan suara kejujuran dari para akademisi melihat kondisi yang selama ini mereka lihat dan mereka saksikan. Nah itu memang yang kemudian ada yang menyuarakan bahwa ini jangan-jangan ini politik partisan nih begitu. Saya rasa justru yang bersuara ini adalah orang-orang dari yang selama ini menjilat Presiden Jokowi. Saya mengamati betul gitu ya, orang-orang yang kontra terhadap gerakan-gerakan kejujuran dari kampus ini adalah mereka-mereka yang ketakutan hilangnya jabatan. Oleh karena itu, sekali lagi, seruan ini tidak ada tendensi politiknya sama sekali. Karena saya melihat mereka ini sebetulnya adalah pemilih-pemilih yang rasional. Mereka ini adalah berlatar belakang S1, S2, S3, bahkan guru besar yang mempunyai bidang keilmuan yang mumpuni gitu ya, jauh dari kepentingan politik. Oleh karena itu, ini bukan gerakan-gerakan yang terskenariokan atau ditunggangi atau dibackingi gitu. Bukan. Ini merupakan gerakan-gerakan murni yang datang dari suara-suara kampus yang memang tidak bisa dibendung lagi. Baik, ini kan juga dinilai sebegini. Ini kan lagi bicara demokrasi. Ya kan, ketika bicara demokrasi kan kita bicara soal sistem pemerintahan yang kekuasaan dipegang oleh rakyat begitu. Artinya ada kebebasan memilih, bahkan keputusan politik juga dibuat berdasarkan kehendak rakyat gitu. Nah, sementara yang dilakukan sekarang ini adalah menyodorkan calon yang dipilih begitu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan di mana kemudian terjadi yang namanya pelanggaran demokrasi itu? Ya, kalau proses terpilihnya putra presiden ini melalui cara yang benar gitu ya. Ini bagaimana kita bisa melihat soal batasan umur bisa diakali gitu ya, sehingga proses pencapresan dan pencawapresan bisa berlangsung mulus. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah adanya barter gitu ya. Ini banyak masyarakat melihat ketika ini yang terbaru ya, ketika Bupati Sidoarjo gitu ya dinyatakan KPK sebagai saksi penting dalam kasus rasuah di Pemkab Sidoarjo. Ketika proses itu pemanggilan KPK, tiba-tiba dia mencari perlindungan di kubu pasangan Prabowo dan Gibran. Banyak kasus-kasus yang berhenti seketika. Ada seorang gubernur di Jawa yang tiba-tiba berbalik arah gitu ya, mendukung pasangan 02 karena ada kasus yang membelitnya. Nah, ini sangat luar biasa pemanfaatan instrumen negara untuk kemenangan calon-calon tertentu. Nah, ini kita bisa juga lihat keberpihakan dari aparat yang tidak netral. Karena memang sudah dikondisikan sedemikian rupa para pejabat-pejabat sementara atau PJ-PJ kepala daerah ini juga membawa kepentingan dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi gitu ya, ini suara-suara yang disuarakan oleh para akademisi, ini kan suara-suara kejujuran yang disampaikan melihat kondisi bangsanya. Mereka tentu tidak mempertaruhkan kejujuran akademisi gitu ya, sebagai akademis. Saya sendiri sebagai
Sivitas alumni UI mengajar di UI juga, kemudian Sivitas Unpad juga mengajar di berbagai kampus, malu melihat apa yang terlihat secara kasat mata dan kasar gitu ya, yang dilakukan oleh rezim sekarang ini. Akhirnya kita bisa melihat apa yang disuarakan oleh Presiden itu selalu bertolak belakang. Bagaimana dia meminta supaya pelaksanaan pemilu secara adil, tidak berpihak, ternyata berpihak. Jadi apapun yang ucapan Presiden itu sekarang tidak bisa menjadi pegangan masyarakat dan publik. Menurut Anda apa ukurannya ketika suara dari para sivitas akademika ini kemudian didengar oleh Presiden begitu? Apa parameternya supaya sudah didengar begitu? Saya rasa Presiden harus memahami apa yang disuarakan oleh para guru besar, para akademisi dari berbagai kampus. Mereka tidak menginginkan bahwa Pak Jokowi ini keluar dari relnya. Sekali lagi, Pak Jokowi harus menarik diri sebagai pihak yang tidak memberikan lepang jalan pada paslon tertentu. Seharusnya Presiden itu mengayomi bagi ketiga paslon. Dan Presiden, seperti yang diucapkan beberapa waktu yang lalu, bisa melakukan kampanye. Akan jadi unik gitu ya. Presiden akan melakukan kampanye dengan melalui izin dari dia sendiri gitu ya. Jadi menurut saya apa yang disuarakan oleh para guru besar dari berbagai kampus dan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi bisa diterima oleh Presiden Jokowi jika Presiden Jokowi menarik diri dari syahwat ambisi kekuasaan yang cukup besar. Kemarin saya melihat Presiden Jokowi juga selalu memuji-muji PSI gitu ya, partai yang menjadi putra bungsunya menjadi ketua umumnya. Ini kan juga tidak elok gitu ya, secara pelaksanaan demokrasi, apalagi ini Pilpres ini menjelang hitungan hari gitu ya. Kemudian tadi Presiden menghentikan langkah-langkah pembagian bansos. Kan sudah ada Menteri Sosial, kenapa Presiden harus turun tangan gitu ya? Ini Presiden kita ini Presiden yang multitasking gitu ya. Semua pekerjaan dilakukan, semua hal harus dikomentari, dan terlihat gitu ya bahwa Presiden tidak ingin putranya kalah dalam Pilpres sehingga melakukan segala cara untuk memberikan lapang jalan bagi pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi maksud Anda bahwa seperti bansos yang diropel ini ya, sampai diropel begitu di menjelang Pilpres itu harus dihentikan dulu begitu atau bagaimana? Ya, seharusnya Presiden menghentikan praktek-praktek kenegaraan yang menyimpang. Pembagian bansos dengan cara seperti ini itu sudah jelas gitu. Ini merupakan langkah kampanye bagi dirinya, bagi putranya. Belum lagi gestur Presiden ini kan juga jelas gitu ya, dari atas, dari mobil kepresidenan menunjukkan kode angka tertentu yang merujuk pada paslon. Ini kan tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden yang menggunakan fasilitas negara. Dan kemudian saya lihat Presiden itu sekarang menghadiri acara-acara yang remeh-temeh gitu ya, yang tidak ada dampaknya, peresmian-peresmian yang menurut saya udah basi itu dilakukan. Nah ini kan semuanya untuk menaikkan elektoral dari putranya. Jadi cukup sudah gitu ya, dengarkan suara-suara akademisi ini. Dan ingat, di 2 kali Pilpres sebelumnya, akademisinya memberikan kontribusi yang besar bagi kemenangan Jokowi. Kali ini kebenaran sudah menemukan jalannya dari suara-suara para akademisi. Baik, semoga saja apa yang disuarakan juga didengarkan dan harapannya memang terjawab ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ari Junaidi sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Selamat malam Mas Arif.